halo semuanya, langsung saja kepada tutorial untuk pengerjaan platform makanan ikan. Nah, di sini sudah tersedia datanya. Di sini ada volume jenis untuk membantu pengerjaannya. Kemudian di sini selanjutnya itu ada data-data ikan. Lalu ini ada organisme yang dimakan oleh ikan. Nah, karena di sini itu sebelumnya organismenya ini masih banyak typo dan di sini saya sudah menyesuaikan berdasarkan data dari acuan ini yang di sebelah kiri. Penyesuaiannya ini menggunakan formula if, match, kemudian organismenya, lalu lookup array-nya itu ini nama organisme yang benar, lalu 0, dan jika datanya benar ini akan tertulis sesuai. Nah, di sini sudah sesuai semuanya karena sudah saya sesuaikan, dan di sini ada nama unik yang nanti akan membantu untuk pengerjaan dari indeks preponderance. Nama unik ini adalah gabungan dari organisme dan nomor ikan. Lalu selanjutnya yaitu menghitung rata-ratanya. Di sini seperti biasa menggunakan formula average untuk menghitung rata-rata dari ketiga ulangan. Lalu di drag saja. Nah, kemudian yaitu volume jenis. Volume jenis di sini yaitu menggunakan formula lookup, lalu nama organismenya, lalu tabel array-nya yaitu ini, kemudian kolom indeksnya yaitu 2 karena di sini volume adalah kolom kedua. Kemudian 0, udah, bentar. Nah, lalu selanjutnya di drag. Oh, maaf, di sini belum di string ya, lupa. Jadi tabel array-nya harus di string terlebih dahulu. Oke. Nah, sudah tidak error lagi. Lalu menentukan volume rata-rata. Volume rata-rata ini cukup mudah, yaitu perkalian dari rata-rata dikalikan dengan volume jenis. Nah, begitu. Oke, selanjutnya yaitu menghitung nilai indeks preponderance dari ikan. Yang pertama yaitu ikan jantan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data nama organismenya. Ya, di sini tuh nama organisme yang dimakan oleh ikan jantan. Lalu ini ada nomor ikannya. Nah, langsung saja. Yaitu yang pertama untuk menentukan volume jenisnya.
menentukan volume rata-rata di sini menggunakan rumus if error, lalu lookup value-nya ini nama organisme di string, dan C1. Nah, ini tuh nomor unik dari organismenya. Ini string. Lalu tabel array-nya yaitu dari nama unik hingga rata-rata. Oke. Ini bisa string juga, jangan lupa. Nah, untuk kolom indeks ini karena rata-ratanya itu ada di kolom kelima, jadi menggunakan 5. Terus exact match, kemudian koma. Nah, enter. Nah, ini sudah, lalu tinggal drag hingga semua kode dan semua organisme. Nah, seperti ini. Oke, lanjut, yaitu menentukan volume. Di sini volume yaitu rumusnya menggunakan formula sum if, lalu range-nya itu organismenya. Di string. Kemudian kriterianya itu ini organisme, lalu volume rata-rata. Nah, ini juga jangan lupa di string. Enter. Apakah sudah benar datanya? Nah, sudah. Lalu di drag. Nah, di sini dijumlahkan. Nah, untuk VI ini rumusnya V dibagi 5V dan belum di string lagi. Ini harusnya di string. Nah, karena ini rumusnya lumayan panjang, jadi saya copy saja supaya tidak terlalu lama. Itu menggunakan formula count A, lalu value-nya itu selanjutnya yaitu menentukan nilai sigma V. Nah, sigma V ini dapat dicari dengan rumus sum if, terus range-nya itu nama organismenya, hanya yang jantan karena ini menghitung yang jantan dulu, lalu kriterianya ini nama organisme yang dicari, lalu sum range-nya itu volume rata-rata yang jantan. Oke, enter.
Nah, jangan lupa ini di string dulu. String. Salah. Di string. Oke. Kemudian di drag ke bawah. Lalu di jumlah. Nah, selanjutnya yaitu FI. FI ini rumusnya yaitu sigma V dibagi dengan sigma V total, jangan lupa di string, terus dikali 100 di drag, jangan lupa di jumlah. Nah, untuk nilai OI menggunakan rumus seperti ini. Jadi dia kon A dari rata-rata volumenya, kemudian dikurangi kon blank, lalu dibagi dengan kon A, dan kon A-nya pakai yang ini, nomor ikannya, jadi kali 100. Enter. Lalu di drag. Nah, untuk FI dikali OI, FI dikali OI. Nah, ini sekalian saja di. Lalu untuk nilai IPA itu rumusnya FIOI dibagi dengan sigma FIOI dikali 100. Lalu PIJ itu rumusnya FI dibagi dengan sigma FI. Sigma FI ini di string. Lalu di drag. Lalu kemudian di jumlah. Untuk PIJ kuadrat ini rumusnya PIJ kuadrat. Nah, ini nilai indeks propendance yang sudah saya copy agak lebih terlihat sedikit. Di sini ada nama organisme dan indeks preponderance-nya. Lalu kemudian dijadikan pie chart seperti ini dengan range datanya, yaitu di sini saya akan menampilkan select datanya itu seri satunya itu diisi dengan nilai IP, dan untuk horizontal axis-nya memakai nama organisme. Oke. Nah, di sini ada interpretasi karena nilai organisme yaitu Rhizolocenia ini memiliki IP di atas 40, maka dapat disimpulkan bahwa Rhizolocenia merupakan makanan utama pada ikan. Begitu cara menghitung indeks preponderance. Nah, untuk yang betina juga sama saja seperti yang jantan, hanya saja menggunakan range data ikan betina. Nah, selanjutnya untuk menghitung luas relung, di sini harus menentukan BI-nya terlebih dahulu. Nah, BI ini merupakan 1 dibagi dengan nilai PIJ. Itu untuk BI jantan, dan untuk BI betina itu 1 dibagi PIB kuadrat. Untuk nilai BA menggunakan Microsoft Excel ini dicari dengan rumus seperti ini. Itu BI dikurangi 1 dibagi dengan kon A dari range-nya itu jumlah organismenya dikurangi 1. Nah, seperti itu. Untuk interpretasinya, karena di sini nilai BA ini lebih mendekati ke 0 daripada ke 1, maka dapat disimpulkan bahwa ikan tersebut cenderung selektif dalam mencari makanan. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai tumpang tindih. Untuk menghitung nilai tumpang tindih, di sini data yang diperlukan yaitu PIJ, PIJ kuadrat, PIB, PIB kuadrat. Nah, itu dapat disalin dari data yang sebelumnya telah dihitung. Untuk perhitungan yaitu cukup PIJ dikali PIB di sini. Sudah, lalu untuk CH yaitu rumusnya 2 dikalikan dengan PIJ kali PIB dibagi
PIJ kuadrat ditambah PIB kuadrat. Nah, di enter. Nah, sudah. Hanya seperti itu untuk perhitungan tumpang tindih. Dan di sini nilai tumpang tindihnya atau nilai CH-nya itu sebesar 0,356 sekian. Selanjutnya yaitu menghitung hubungan volume makanan dengan panjang tubuh ikan. Nah, data yang diperlukan di sini yaitu ada nomor ikan, panjang total, dan juga volume rata-rata. Nah, setelah itu nomor ikan ini disatukan seperti ini. J1, J4, J6, J9, dan seterusnya. Jadi tidak ada double-double seperti ini. Kemudian untuk yang betina juga lalu diberi keterangan panjang totalnya. Misalnya di sini J1 sama dengan panjang totalnya 105, maka dipindah ke sini agar lebih mudah. Kemudian untuk menghitung volume rata-ratanya yaitu menggunakan formula SUMIF. Formula SUMIF untuk range-nya yaitu nomor ikan, untuk kriterianya yaitu nomor ikan yang akan dicari, lalu ada sum range-nya itu formula rata-rata. Lalu di enter dan di drag ke bawah. Kemudian untuk menghitung nilai A dan B dan juga R kuadrat, di sini seperti biasa untuk A itu menggunakan formula intercept. Intercept dengan Y-nya itu volume rata-rata. Karena di sini yang dicari jantan, maka volume rata-ratanya itu jantan. Kemudian untuk X-nya menggunakan panjang total. Nah, itu untuk A, dan selanjutnya yaitu untuk B, seperti biasa menggunakan fungsi slope. Untuk Y-nya sama, yaitu volume rata-rata, dan X-nya itu panjang total. Kemudian untuk menghitung R kuadrat, menggunakan formula RSQ dengan Y volume rata-rata dan X-nya panjang total. Nah, sama untuk menghitung betina ini menggunakan range data betina, dan untuk yang total ini menggunakan range data total, yaitu ada dari jantan digabung dengan betina. Nah, setelah itu nilai A, B-nya itu dimasukkan ke dalam persamaan. Persamaan umumnya yaitu di sini PM sama dengan A plus B dikali PT. Jadi di sini misalnya yang jantan yaitu datanya 0,0000092474. Yang ini mungkin ini belum terlihat karena datanya beda. Nah, seperti ini mungkin lebih terlihat. Nah, dikurangi dengan B, maksudnya ditambah dengan B, namun karena B-nya ini minus, jadinya ini min. Kemudian dikali PT. Nah, untuk interpretasinya, volume makanan ikan secara keseluruhan ini dipengaruhi oleh setiap panjang tubuh ikan, di mana setiap satu satuan panjang akan meningkatkan nilai A sebesar 0,0000741023 dengan nilai determinasi 8,67% dapat mempengaruhi volume sebesar ini sekian. Selanjutnya yaitu menghitung panjang usus relatif. Ini sangat mudah karena di sini data yang diperlukan yaitu data dari panjang usus relatif. Nah, panjang usus relatif ini dihitung dengan menggunakan panjang usus dibagi dengan panjang tubuh. Dan jika sudah, yaitu selanjutnya menghitung panjang usus relatifnya dengan cara merata-ratakan
nilai panjang usus relatif. Kesimpulannya yaitu karena nilai PUR ini kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa ikan ini termasuk ikan karnivora. Nah, sekian mengenai tutorial Labco makanan ikan. Mungkin tutorialnya singkat, namun semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.